Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita membahas kitab Tauhid Dasar yang ditulis oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Kita akan membahas pada poin D untuk bab pertama, yakni macam-macam dalil. Untuk menentukan bahwa sesuatu itu benar dan boleh dipercaya, perlu ada bukti-bukti dan dalil-dalil yang sah yang dapat menegakkan keyakinan dan memberantas was-was atau keraguan. Ini adalah pernyataan yang tepat karena setiap manusia selalu akan menuntut dalil atau bukti-bukti ketika ada yang menyampaikan tentang suatu hal agar memperkuat keyakinannya dan terhindar dari keraguan. Meningkat akan bertingkat-tingkatnya jalan pikiran manusia dari segala lapisan, maka dalil-dalil itu dapat disusun bertingkat-tingkat pula sesuai dengan kesediaan akal pikiran yang hendak menerimanya. Apa artinya? Dalam menjelaskan aspek keimanan, tentu kita bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis itu ada beberapa tingkat-tingkat kesukarannya. Mungkin dalam ayat tertentu mudah dipahami oleh seseorang, tapi bagi seseorang akan merasa sulit. Makanya dalam pelajaran aspek keimanan, dalil-dalilnya pun disusun sesuai tingkatan-tingkatan orang yang sedang mempelajari ilmu tauhid. Dalam pada itu, apa yang akan kita pakai sebagai dasar dalil tadi dapat kita laraskan dengan keadaan pikiran yang menerimanya. Dalil-dalil itu ada dua macam. Yang pertama dalil naqli, dari kata nakola atau pindahan atau salinan, artinya dalil yang sudah ada secara tertulis. Arti lebih jelas lagi, dalam beragama, apapun jenis agama, ketika membahas aspek ketuhanan selalu berdasarkan atas kitab-kitab suci agama tertentu. Yang kedua ada dalil akli atau dalil fikiran, akal, logika. Dalil yang diambil dari pertimbangan akal manusia. Ini adalah dua jenis dalil secara umum yang selalunya dipakai oleh siapapun yang sedang mempelajari ilmu ketuhanan. Sama halnya ketika kita belajar ilmu usuluddin, yang dipakai juga dua dalil ini. Yang pertama dalil naqli adalah tanda bukti yang telah tertera di dalam Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Yang kedua adalah dalil akli, ialah dalil dari pertimbangan pikiran yang sehat, objektif, yang tidak ada hubungannya dan tidak dipengaruhi oleh rasa kebencian. Inilah dua macam dalil kita dalam belajar tauhid. Pada poin E, cara mempergunakan dalil. Ini penting. Adapun cara mempergunakan kedua macam dalil itu adalah sebagai berikut. Dalil yang pertama yakni naqli itu diibaratkan sebagai pelita atau obor atau pedoman, dan dalil yang kedua yakni dalil akli atau akal itu tadi sebagai mata kepala yang hendak menimbang jalan yang telah ditunjukkan oleh pelita atau obor tadi. Begitulah lebih kurang analogi manfaat ataupun kegunaan dari dalil naqli dan dalil akli. Apabila akal kita berjalan dengan tidak ada arah yang dituju dan tidak ada pedoman, tentu akan mudah tersesat. Dan mungkin pula menjadi bingung dalam mencari jalan yang masih belum tentu dan tidak mau bertanya tentang arah yang akan dituju. Oleh karena itu, dalil naqli harus diletakkan di muka, kemudian dalil akli sebagai penimbang dengan adil dan tenang, di mana akal ini dapat menerima dan sampai di mana pula akan menolak. Kalau bertentangan, apabila terasa oleh akal bahwa
antara kedua macam dalil itu ada pertentangan atau kurang tepat, maka kita harus meninjau kembali pada dua hal. Ketika kita dalam mempelajari ilmu tauhid ini, kita menemukan seolah-olah ini bertentang antara ayat atau hadis dengan logika kita. Maka jangan serta-merta kita memutuskan, oh ini ada yang tak beres dengan ayat atau hadis ini. Silakan periksa yang pertama, sampai di mana kekuatan dan kesempurnaan petunjuk akal itu. Kita harus kembali sadar sampai mana kekuatan akal. Apakah akal itu sama tingkatannya dengan ayat atau kalamullah? Yang kedua, yang harus kembali kita ingat adalah sampai di mana pulakah kekuatan faham kita kepada dalil nakli itu. Sudah tidak adakah kesalahan dalam memahaminya ketika kita menjumpai ayat yang sulit untuk kita mengerti sehingga kita anggap ayat itu bermasalah. Sebenarnya yang bermasalah adalah tingkat kefahaman kita. Bisa jadi kita belum mengetahui tentang ilmu-ilmu Quran, ulumul Quran. Mungkin bagian dari ilmu tentang Al-Quran kita belum menguasai, belum memahami, belum mempelajari, sehingga kita belum mengerti bagaimana cara memahami ayat tersebut. Setelah kita meninjau kembali akan hal-hal tersebut, tentu kita akan yakin bahwa tidak akan ada lagi pertentangan yang meragukan antara keduanya. Sesungguhnya kita tetap percaya, para penyelidik ilmu pengetahuan dari dahulu tetap berkeyakinan pula bahwa tidak ada dan tidak akan ada pertentangan itu. Penulis ingin mengatakan kepada kita bahwasanya dari dulu sampai hari ini, para ilmuwan, para saintis selalu menemukan kecocokan-kecocokan antara apa yang disampaikan oleh Al-Quran dengan fakta ilmiah yang terjadi berdasarkan perkembangan teknologi yang ada. Akhirnya kita harus berpegang kepada pedoman kita yang nyata, lebih kuat dan lebih sempurna. Karena mengingat akal manusia semua ini masih senantiasa menuju ke arah kesempurnaan. Dengan kata lain, masih belum boleh dikatakan sempurna. Itulah cara kita mempergunakan dalil. Harus mengedepankan nas atau Al-Quran dan hadis daripada akal. Dasar keyakinan dan pendapat akal. Ada dua jenis. Ada fanatik percaya dan ada fanatik tidak percaya. Banyak di antara manusia yang ta'assub atau fanatik percaya sebelum mempergunakan akal atau pikirannya. Dan ada juga yang fanatik atau tidak percaya. Fanatik tidak percaya sebelum mengetahui dan memikirkan alasan-alasan dan dalil-dalil atau bukti-bukti. Apa yang dikatakan oleh penulis di sini adalah benar adanya, karena memang begitulah sejarah mengatakan dari dulu sampai hari ini selalu ada orang yang fanatik, baik fanatik percaya ataupun fanatik tidak percaya. Kedua-dua itu tercela, khususnya dalam soal kepercayaan, karena yang demikian itu akan mematikan otak dan tidak akan membawa manusia ke arah kemajuan dan kesempurnaan. Orang yang tidak percaya, meskipun ada bukti yang terang, padahal kalau ia mau memikirkannya mesti akan masuk ke akalnya, tetap juga dia tidak akan percaya. Ada orang seperti ini. Bahkan bukti-bukti itu masih diselidiki lagi dengan maksud mencari apa yang tersembunyi di balik bukti yang sudah terang. Dikaji kembali dengan niat dia akan menemukan ada celah kelemahan daripada ayat-ayat yang tidak disetujui itu tadi. Agama Islam amat mencela keduanya. Ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya surah Az-Zariyat ayat 20-21. Apa kata Allah? Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi dan juga pada dirimu sendiri itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang yakin, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Dan banyak lagi ayat yang senada dengan ini yang menekankan kepada kita bahwasanya apa yang Allah turunkan kepada kita itu adalah
benar dan harus kita yakini. Cuma otak kita saja yang belum sampai, ataupun barangkali ada yang belum mampu menerimanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang tegas yang menyuruh manusia mempergunakan akal pikirannya, khususnya dalam soal kepercayaan. Maka dari itu dalam soal ini kita harus mempergunakan akal untuk menerima dalil-dalil tadi, sehingga dapat menjelmakan kepercayaan yang kuat dan sehat. Kita cukupkan sekian pada sesi kedua ini. Akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Mengapa kita buat singkat? Biar ya, mudah untuk dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.